Walau bre, ketemu lagi. Udah lama ya kayaknya aneh gak upload ya, sekitaran seminggu ya. Terakhir aneh upload mengenai showcase-nya si semua transformasi Shallot ya, yang Road to Anniversary. Dan kemarin kita udah ngerayain anniversary ya bre ya, untuk Dragon Ball Legend tanggal 27 kemarin. Dan ternyata temanya adalah Universal Survival Saga atau Tournament of Power ya bre ya. Ya di sini lumayan ya bre, sebenarnya ada 4 karakter baru meskipun aneh sendiri agak kaget buat yang dua ya. Ada si Goku Frieza, taknya ini juga agak unik ya, nanti akan aneh jelasin satu-satu, semua kan nanti akan aneh jelasin satu-satu. Terus ada si Jiren Transforming, ini bukan LL ya bre, tapi Sparking biasa. Terus ada si cewek anti ghosting, siapa sih namanya lupa, Kiawei. Terus kapten dari Pride Trooper si Kasseral. Ini kenapa dua karakter ini masuk di jajaran anniversary, aneh nggak tahu ya bre ya. Untuk apakah karena Kasseral, siapa tadi, Kasseral ini dia kapten dari Pride Trooper, dan Juni itu katanya adalah bulannya Pride dalam tanda kutip ya, Pride bukan Pride of Saiyan ya bro ya, sayangnya Pride yang lain. Makanya dia dimasukin, aneh juga nggak tahu. Yang jelas menjadi surprise ya bro ya. Terus juga ada, kita dikasih dua karakter free to play sekaligus ya bro, F2P, yaitu si Gohan sama Vegeta. Oh ya, by the way, untuk artnya sendiri kayaknya sekarang untuk free to play agak dibedain ya bro ya. Jadi mereka pose dari samping, terus belakangnya tuh ada kayak posternya mereka gitu. Kemarin kan juga yang free to play Super Book kayak gitu juga ya bro ya. Ini disusul sama Vegeta sama si Gohan. Oh ya, BTW untuk gacha kalian sendiri gimana bre? Apakah hoki, ampas, atau gimana nih? Terus juga ya bre ya, komen di bawah siapa aja dari kalian ini yang dapat Legend Limited si cooler bre, cooler merah. Karena aneh lihat di TikTok juga kayaknya banyak batu yang dapat tuh. Dia tuh kayak LL jebakan ya bre ya. Kalau aneh sendiri alhamdulillah aneh dapat semua ya bre ya, meskipun dengan sedikit drama-drama biasalah ya. Nanti bisa ditonton juga di video aneh sebelumnya. Aneh berhasil dapetin semua, dan kali ini aneh akan showcasein satu-satu bre. Meskipun agak telat gak apa-apa ya. Yang pertama tentu saja aneh bakal showcasein si Goku sama Frieza. Ada yang nyebut si Gokuza, Frisku. Aneh bakal nyebutnya Gokuza aja bre ya, biar enak penyebutannya. BTW karakter ini sebenarnya tuh dulu tuh udah banyak banget yang ngarep untuk ada setiap anniversary itu. Setelah MUI itu, setiap kali ada event gede itu, mereka ini diharap-harap untuk muncul sebagai bannernya tuh muncul. Dan sekarang di Anniv kelima akhirnya mereka turun. Dan kalian pasti akan tanya, bang bre, Ultra Vegito Blue kapan? Nggak tahu, dan nggak tahu aneh, karena memang Dragon Ball Legend itu random ya bre ya. Oke, balik lagi biar nggak lama ya. Untuk Goku sama Frieza ini seperti yang kalian tahu ya bre, ini karakter tag karakter. Cuma yang unik adalah tag karakter kali ini mereka tuh memiliki dua elemen ya bre, dua warna yang berbeda ya, beda sama yang tag sebelumnya. Kalau tag sebelumnya itu cuma satu warna, misal hijau, biru, ungu, merah semua udah ada ya. Dan sistem tag mereka itu adalah ketika elemen dasarnya hijau, nanti switch ke teman satu tagnya, itu dia bakal yang awalnya kalah ngelawan ungu jadi menang ngelawan ungu, yang awalnya menang ngelawan biru jadi kalah ngelawan biru. Selama ini kalau sistem mekaniknya karakter tag itu seperti itu ya bre. Cuma sekarang beda untuk Goku sama Frieza ini. Si Goku ini dikasih elemen ungu, si Frieza dikasih elemen biru. Jadi nanti akan jelas ya bre, dia untuk menang kalahnya elemen itu jelas. Karena kalau nanti seperti kasus-kasus sebelumnya, tag ketemu tag itu nanti sedikit membingungkan sebenarnya. Jadi mungkin dari Papa Toshi juga mikir buat variasi, terus juga buat
membuat variasi karakter, juga variasi mekanik dan variasi strategi dalam pemilihan warna. Jadi otomatis nanti kalian tuh dalam satu tim yang turun tuh bisa dibilang punya 4 elemen kalau sama Goku Frieza ini. Oke, biar nggak lama kita langsung lihat detailnya ya bro ya. Pertama untuk Goku sendiri seperti ini, dia kasih strike sama blast dengan ini ya, dengan efek khusus ya. Strike cardnya itu memberi strike card memberi tambahan damage 10% selama 10 detik ketika dipakai. Damage tambahannya untuk strike, blastnya juga sama. Jadi ketika kalian pakai kartu yang ada logonya ini ya bre, ini damage kartu yang sama selanjutnya akan bertambah. Jadi misal kalian pakai combo strike, kalian awali pakai strike yang ada logonya ini, nanti strike berikutnya akan damage-nya akan nambah. Begitu juga untuk blast ya atau kartu kuningnya. Ini selama 10 detik aja ya bre ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 kartu combo. Kalau combo kalian nggak berhenti, kita masuk ke art. Strike biasanya kalau dipakai oleh Goku itu tambahan 15% damage. Jadi kalau ditambah kalau yang ada logonya tadi jadi 25 harusnya. Untuk blast juga sama ya, tambahan 15% damage selama 10 detik. Ini damage ya bre ya, bukan damage strike atau damage apapun. Jadi semakin lama kalian nge-combo itu kalian akan semakin sakit, karena di sini nggak ada tulisannya kalau nggak bisa di stuck. Artinya bisa di stuck ya bre. Blue cardnya ini deal massive damage, terus ngasih efek ke diri sendiri itu 30% damage tambahan selama 3 detik, terus pengurangan defense musuh selama 3 detik, terus anti endurance juga ketika dipakai. Jadi anti endurance sama tambahan damage, pengurangan defense musuh, terus punya blast armor. Ya, kita masuk ke kartu hijaunya, green cardnya, memberikan efek pada diri sendiri itu ngasih 40 ki, terus tambahan 20% damage selama 20 detik, terus nge-cancel atribut downgrade sama abnormal condition. Jadi debuff kalian tuh akan dihilangin, yang bisa dihilangkan. Terus ketika kartu hijaunya ini kena, jadi kartu hijaunya ini dia aktif ya bre, jadi kayak nyerang gitu ya. Kalau nggak kena itu dapat ki 40 sama 20% damage tambahan. Kalau kena itu bakal nambah kecepatan penarikan kartu 1 level selama 5 detik. Terus juga ngasih musuh itu tambahan 3 detik untuk waktu standby. Jadi musuh nggak bisa switch selama 3 detik. Kartu hijaunya Goku ini bisa dikombo sama semua kartu ya bre ya. Terus juga blast armor. Ingat ya, blast armor. Oke, kita masuk main ability. Main ability-nya seperti tak-tak yang lain ya. Dia bakal ganti ke Frieza, elemennya ngikutin Frieza itu biru. Balikin nyawa 15% sama balikin 40 ki. Terus 30% damage tambahan selama 15 detik. Terus juga jadi anti cover change selama 10 detik. Jadi ketika kalian combo agak ragu terus bisa switch aja ke Frieza, lanjut combo lagi. Itu si Frieza selain dapat tambahan ki, tambahan damage sama jadi anti cover change selama 10 detik. Ini dari Goku ke Frieza ya bre ya. Nanti dari Frieza ke Goku kita cek. Oke, kita langsung lanjut ke pasif 1. Pasif satunya ini ketika battle start atau ketika karakter ini turun via switch itu dapat tambahan 90% damage, nggak bisa di cancel. Mengurangi damage diterima 60%, 60% tambahan untuk kecepatan ki, terus minus 3 cost ya untuk strike dan blast. Jadi ketika Goku ini turun, nanti blast card sama strike cardnya itu costnya berkurang 3. Terus nambah kecepatan narik kartu selama 1 detik. Oke, kalau ditambah hijau jadi 2 ya nambahnya. Efeknya akan di-reset ketika balik ke Frieza. Oke. Ketika battle start atau ketika Goku itu switch dari Frieza ya, dari Frieza ke Goku itu efeknya itu tadi.
Terus ketika karakter ini turun, switch dari tim lain ya, itu balikin 25 ki, 50% damage tambahan, nggak bisa di cancel, aktif 1 kali, terus mengurangi damage diterima 10% selama 15 detik, menambah Dragon Ball 1 itu aktif sekali, sama 20% damage tambahan untuk tim yang punya tag Universe Representation represent ya, selama 20 detik. Jadi gimana nih? Jadi semua yang punya tag Universe Rep ini bakal nambah 20% damage selama 20 detik ketika Goku turun. Gitu berarti ya, Bre ya. Terus ada efek tambahan setiap kali karakter ini switch dari Frieza ke Goku. 1 kali itu dapat 20% damage tambahan sama minus 3 strike dan blast. Tadi udah 3, ini 3 lagi ya, Bre ya. Kalau yang ini kalian harus switch dulu, Bre, dari Frieza ke Goku. Ini nanti strike-nya akan kurang cost-nya. Jadinya 6 ya. Kalau 2 kali atau lebih itu damage-nya itu tambah 40%, sama strike dan blast-nya itu cost-nya berkurang 6, Bre. Kalau ditambah tadi itu jadinya jadi 9 ya. Minus 9. Buat combo enak ini. Efeknya ke reset ketika balik ke Frieza lagi, switch ke Frieza. Punya cover change untuk strike card seperti biasa, bisa dikombo dengan blue card ya. Terus ketika ini yang unique case-nya ya, Bre ya. Ketika karakter ini ada di salah satu kondisi, ketika unique gauge-nya itu di atas 1%, artinya kalian masih punya unique gauge. Ini akan mengkonsumsi, menghabiskan semua unique gauge, dan kalian bisa nge-counter Rising Rush, Bre. Jadi dia itu anti Rising Rush 1 kali tapi ya, karena kan unique gauge-nya itu langsung kekuras ya. Nanti kita lihat apakah bisa diisi. Unique gauge-nya harusnya enggak sih. Jadi sama kayak Tien yang biru ya, Bre ya. Aneh belum punya juga. Itu dia juga anti Rising Rush. Tapi gini, Bre, bukan berarti ketika kalian pakai Goku sama Frieza terus dia posisi standby itu dia otomatis jadi anti Rising Rush kayak Tien. Kalau kalian mengaktifin unique gauge anti Rising Rush-nya Goku Frieza, ini syaratnya adalah ketika karakter ini turun. Karakter ini turun tuh ketika kalian gerak ke kanan ke kiri, swipe, terus diem itu, atau ketika kalian menerima serangan. Jadi ketika kalian habis di combo, terus musuh kalian langsung Rising Rush, itu kalian bisa aktifin unique gauge-nya ini, efek ini. Atau ketika cover change. Artinya gini sih, Bre, simpelnya ya. Goku dan Frieza ini bakal jadi anti Rising Rush ketika dia turun. Kalian mau ngapain aja itu bakal jadi anti Rising Rush, kecuali satu, Bre, ketika kalian nyerang. Ketika kalian nyerang terus musuhnya Rising Rush, itu kalian nggak bisa jadi anti Rising Rush. Jadi ini dicatat ya, Bre ya. Kalau kalian ketemu Goku sama Frieza, itu buat nangkal unique gauge-nya adalah ketika mereka nyerang. Ketika mereka nyerang, kalian Rising Rush itu nggak bakal aktif efeknya. Karena di sini cuma tertulis receiving an attack, artinya ketika menerima serangan. Terus juga ketika cover change. Efek ini nggak akan aktif juga ketika musuh punya anti cover change, Bre. Jadi misalnya kalian dihajar sama Gogeta Blue yang kuning, itu kan dia punya cover change ya. Terus dia gini, dia ngeras, terus kalian ganti ke Goku sama Frieza, itu nggak akan aktif, Bre, efek anti Rising Rush-nya. Terus ketika unique gauge-nya itu habis juga nggak bakal aktif, tentu saja ya. Terus unique gauge-nya ini juga makin lama akan makin berkurang, Bre. Bahkan ketika standby. Wah, ini harus kita cari tahu ya, untuk unique gauge-nya ini benar-benar akan habis nih berapa detik. Karena ketika standby pun juga tetap berkurang, Bre. Kelihatan enak secara umum, tapi ternyata syaratnya ya begitu ya. Terus untuk efek selanjutnya dari pasifnya itu, ketika memasuki battle dan ada tim yang mati, itu balikin 20% nyawa, aktif 2 kali, mengurangi waktu standby teman selama 2 detik, secara random menghancurkan 3 kartu lawan, aktif sekali. Jadi ketika ada
tim kita yang mati satu, terus karakter Goku ya, Goku turun, itu bakal ngancurin 3 kartu lawan. Aktifnya cuma sekali. Mengurangi 30 ki musuh. Wow, nggak ada batasan, bre. Jadi ketika coverage juga bisa nih, bisa dimanfaatin ya. Terus ngekunci semua main ability lawan selama 3 detik. Oke. Ini ada lagi, bre. Cara mengisi unique gauge. Jadi ketika ada 2 tim kita yang mati, unique gauge kita itu bakal keisi menjadi 100% lagi. Itu ya untuk ngisinya ya, nggak ada cara lain untuk ngisi. Terus setiap kali karakter ini pakai strike atau blast, balikin 2% nyawa, balikin 5 ki. Terus ya itu ya. Terus ada tambahan lagi, bre. Ketika ada tim yang mati, itu setiap kali Goku pakai strike atau blast itu dapat 20% damage tambahan sama 20% regen. Efek regennya bakal nambah 20%. Ini untuk Goku. Jadi Goku ini agak imbang ya, bre ya, tapi lebih fokus ke serangan. Oke, kita langsung lanjut ke Frieza. Ke statusnya sama ya, sama kayak Goku ya, karena dia satu kesatuan. Kita langsung lanjut aja. Ini yang beda ya, bre ya, untuk strike normalnya. Kalau di Goku tadi kan ada tambahan damage ya. Kalau Frieza ini cuma punya blast armor aja, bre. Untuk strike-nya Goku nggak punya, Frieza punya. Catat ya, catat. Terus blue-nya si Frieza ini sama, bre, kayak Goku. Damage tambahan, pengurangan defense, terus jadi anti endurance, terus juga punya blast armor. Ingat ya, bre, anti endurance bukan anti revival. Jadi kalau kayak revival UI itu nggak akan aktif efek antinya ini. Terus kartu hijaunya secara random secara random menarik 3 kartu baru ketika kartu kita 3 atau kurang. Terus balikin 50 ki, terus ngekunci strike yang lawan, dan yang dikunci itu nanti nggak bisa dipakai selama 4 detik. Oke. Ngembaliin vanishing gauge sebesar 70% kalau ada temen yang mati. Ini sama kayak Charlotte Super Saiyan 1 ya, bre ya, kartu hijaunya ya. Balikin 70% vanishing gauge. Kid Buu juga sama. Kid Buu yang LL itu juga kartu hijaunya balikin vanishing gauge juga. Kayaknya 70% juga ya, bre. Oke, lanjut ke main ability. Main ability-nya itu switch ke Goku. Dan Frieza tadi dari biru menjadi ungu ya, Goku ungu tadi. Balikin nyawa 20%, balikin Ki 25, 30% strike damage. Tambahan 30% untuk strike cardnya. Terus juga bakal regen terus setiap 15 detik, bre. Jadi yang heal Goku dong berarti ya. Dari Frieza itu kan main ability-nya dia switch ke Goku. Terus Goku itu dapat tambahan strike damage, tambahan nyawa, tambahan ki, sama dia punya efek regen, auto regen itu setiap 15 detik. Baiklah, pasif satunya ketika dari Goku switch ke Frieza ini dapat tambahan 90% damage ya, sama kayak Goku, mengurangi damage yang terima 60%, sama 20% damage tambahan untuk blue cardnya, bre. Ini yang beda ya. Sama minus 10 cost untuk blue. Terus menambah 1 level untuk kecepatan dari kartunya, nggak bisa di cancel. Efek reset ketika switch ke Goku. Terus nih ada lagi. Efek ini akan aktif ketika musuh itu switch ke karakter lain ketika kita pakai Frieza. Narik 1 kartu blue ya. Jadi ketika musuhnya switch, ketika kalian pakai Frieza, entah itu Convergence atau memang switch, itu kita narik 1 blue card baru, aktif cuma sekali. Activation, ini yang seru ya. Jadi ketika musuh switch itu kita akan narik blue card baru, dan itu aktif sekali ya, bre ya. Aktif sekalinya ini bisa di reset, bre. Jadi nanti dari Frieza
jadi Goku, jadi Frieza lagi, efek ini bisa aktif lagi cuma sekali. Jadi setiap kali Frieza switch itu efek ini bisa aktif sekali. Jadi gak benar-benar sekali dalam satu battle. Enak juga ya. Jadi buat narik Blue Card sama LL itu disuruh pakai Frieza berarti. Oke. Oke, terus ngembaliin, masih lanjut ya bro ya, masih lanjut ketika musuhnya switch ketika ada Frieza ya. Itu balikin Ki 30% damage tambahan lagi untuk Blue Card. Nggak bisa di stack, astaga. Nggak bisa di stack, efek ke reset ketika switch. Terus masih di efek yang sama ketika musuhnya itu switch, itu ngekunci satu kartu secara random ya, apapun ya bro ya. Kartu yang dikunci ini nggak bisa dipakai selama 5 detik. Jadi gini, simpelnya ketika kita pakai Frieza terus musuhnya itu switch, kita narik satu kartu biru baru, Ki kita bertambah 30, terus damage tambahan 30% buat Blue Card kita, sama ngekunci satu slot kartu lawan. Jadi yang dikunci itu nggak bisa dipakai selama 5 detik. Oke ya, ini sebenarnya bisa sangat membantu ketika musuhnya cover change, dan cover change-nya itu dia punya efek untuk mentalin kita ya bro ya. Jadi satu slot itu kekunci selama 5 detik. Oke, lanjut ke efek selanjutnya. Sama kayak Goku tadi ya bro ya, setiap kali efek ini akan berbeda tergantung berapa kali kalian switch dari Goku ke Frieza. Satu kali itu minus 5 untuk cost Blue Card, plus 30% tambahan plus 30% tambahan untuk critical rate. Wow, oke. Itu kalau satu kali. Kalau dua kali atau lebih ini minus 10 bro, minus 10 cost untuk Blue Card sama tambahan 60% critical rate. Wah. Jadi dia punya kesempatan untuk menjadi critical tuh 60%. Kalau tag Gofek monyet berapa ya? 80 apa ya? Nanti bisa nih Bre, kita bikin sama ya Jirobe. Oke, cocok ya Bre ya. Malah nemu tim ya. Oke, lanjut ke pasif kedua. Pasif kedua ini si Frieza punya cover gen strike card ya, sama kayak Goku tadi. Terus unique gauge-nya efeknya sama kayak Goku, kita skip aja. Set. Oke. Kita langsung lanjut ya. The following effect occur when this character enter. Ketika Frieza ini masuk ke battle, turun ke battle dan ada tim kita yang mati sama kayak Goku tadi ya. Ini balikin 20% nyawa. Terus mengurangi waktu standby teman satu tim itu sebanyak 2 detik. Secara random menghancurkan 3 kartu musuh, aktif sekali, mengurangi ki musuh 30. Sama shield ngekunci semua main ability musuh selama 3 detik. Ya kurang lebih sama kayak Goku ya bro ya. Berarti ini aktif sekali, tadi aktif sekali, totalnya 2 kali ketika ada tim yang mati. Terus sama ya, ketika ada 2 tim yang mati ini unique gauge-nya ini keisi 100%. Nih untuk efeknya lagi, efek ini akan aktif ketika serangan musuh berakhir, ngembaliin 10% nyawa. Terus juga ngasih musuh ini minus 1 card draw speed, itu kecepatan narik kartu ya bro ya, selama 10 detik. Terus juga plus 5 untuk semua cost kartu lawan. Jadi Frieza ini bisa dimanfaatin buat menghentikan combo panjang lawan, sama untuk LL ya bro ya, karena Frieza ini dia diciptakan untuk ngebuff Blue Card. Kalau dibanding Goku tadi kan dia kayak lebih ke tipe striker ya, atau penyerang ya. Ini si Frieza ini ya striker, cuma dia fokusnya ke blue. Sama dia tadi ada tambahan 60% critical, itu gede sih bre, critical chance ya, kesempatan untuk jadi critical. Oke bre ya, untuk penjelasan timnya seperti itu. Biar nggak lama, Anda langsung aja. Timnya seperti ini, equipnya seperti ini. Kita langsung lanjut ke PvP. Oke, apa ini? Revival Goku, Master Roshi sama Gogeta 4, Gogeta monyet.
Sedikit nge-lag ya bro ya. Woi, ngajak adu dia. Nggak tahu kita siapa. Turu kek. Wait, kita switch dulu. Jangan sampai kita lupa ya bro ya, kita lagi showcase Goku sama Frieza. Oke, kita switch. PTW Goku yang revival ya, ada nyerah. Oke, next. Oke, Goku Frieza MUI sama ini transforming Vegeta ya bro ya. Yang transformnya itu punya syarat. Oke, kita terlalu cepat bereaksi. Oh ya, untuk Vegeta yang biru itu ya bro ya, punya musuh itu keunikannya adalah dia baru bisa transform setelah nyawanya berkurang 50% sama kalau udah lewat 50 detik apa ya, aneh lupa. Oh, kena lagi dia. Oke, kita lanjut pakai blue. Dan pasifnya sebelum transform itu ya bro, kalau nggak salah itu dia sama kayak Ultra Ego, semakin diserang semakin kuat kalau nggak salah ya. Oke. Oh, baiklah. Kita switch. Wow, oke. Tapi dia nggak bisa switch lagi ya bro ya, karena tadi UI Vegeta langsung ke Goku, masih standby. Oke. Ada kira tadi bakal maju dia. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Switch 60% critical chance ya bro ya. Kalau ada blue mati sih, harus sekali blue. Empat juta dong. Oke, saatnya set. Oh enggak, oke. Bisakah kita LL? Woi, gak apa-apa ya, kita masih punya satu blue. Sakit banget ya. Tak LL ya bro ya. Oke, dapat kirain musuh bakal nyerah. I don't need your thanks or any other gestures as long as you keep your word to me, monkey. Next, Jiren terus Goku sama Kasral. Buset, sabar pak.
Dia switch nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Heal dia ya. Bahaya nih Jiren. Oke. Kita switch ke Frieza. Pakai hijau dulu buat balikin kartu ya bre ya. Kita punya 30% critical chance ya bre ya. Nggak mati dong. Loh, finishnya kemana ya? Tiba-tiba hilang finishnya. Oke, 60% critical chance. Ayo Lord Frieza. Kirain bakal ganti Jiren. Enggak critical dong. Side telat. Iya bre ya, contohnya ya bre ya. Kita nyerang, mereka rising, itu anti rising rasnya nggak aktif. Oke. Bahaya. Aduh. Nggak kegeser dong. Alternatif kostumnya Frieza jelek banget ya. Kayak permen karet. Minuman bubblegum tuh bre. Kalau aja dibikin hitam bagus kali ya, Black Frieza gitu. Oke, kepencet bre, pencet sorry. Bisa gak bertahan? Oke, kita bisa nge-heal. What is happening? Oke, ancaman kita udah hilang ya. Bisa nggak nih kita LL lagi? Oh enggak, mati sekali combo. Next, Rose, Ultra Rose. Oke, dia gak kegocek ya bre ya. Lemot ya bre ya, melek. Nggak bisa lagi. Nggak bisa kegeser ya be, nggak bisa finish ya tadi ya. Blast yuk. Oh hijau pasti ini. Oke, berhasil kita gagalkan.
Oke. Nice wit, nice wit, nice wit, dude. Langsung mati dong, gila. Oke, tangan Marisa ya. Side. Wah, kita kegocek, bre. Sesuai dugaan ya, dia switch ke Vegeta. Dia nge-heal, oke. Waduh, kenapa jadi charge kita tadi mengeras? Battle kali ini kita banyak blundernya ya, bre ya. Masih ke bawah main tadi tuh. LL-nya keren banget dah. Kita coba ya, bre ya, apakah bisa kita LL lagi? Semoga gak switch, kita punya anti endurance dan semoga mati. Oke. Kita switch. Waduh, salah. Refleks ya, bre ya. Aduh, aturan tadi diem aja ya. Anti ras tuh tadi tuh. Sayang sekali. Refleks. Tapi kita punya blue. Semoga kita bisa LL ya, bre ya. Jadi penetral lagi. Oke. Next. Weh, Rose lagi. Soalnya kita balas ya, bre ya. Rosa lagi. Rose Zamasu monyet. Oke. Side, oke. Oke, hijau. Ambil dulu sambil melihat reaksi dia. Side step kah? Oke, kita switch. Kenapa nggak bisa ngilang, malah kepencet strike? Untung nggak refleks ya, bre ya, kepencet Vegeta ya. Sagawat itu tadi tuh. Kita switch. Mati yuk. 30% critical change. Nggak mati, oke. Tadi mau mencet biru.
Oh, oke. Kirain Zamasu-nya bakal dikorbanin. Ketika Dewa mukulin monyet ya bro ya. Saling menunggu tadi ya. Oke, Zamasu mati. Dia masih tipe netral ya bro ya, si Rose ya. Alat, oke. Sweet Rose yuk. Enggak, kita langsung dulu aja ya bro ya. Sweet Frieza jangan nih. Hey, masa kalah lagi sih? Ras dia kayaknya yang kedua udah ready bro. Oke. Tuh kan. Masa kalah lagi sih? Nggak boleh gitu ya bro ya. Kita harus positive thinking. Is it my turn already? He's defeated the hand. Oh. Kanan yuk. Aduh. Oke. Oke bro, itu tadi untuk yang pertarungan terakhir. Kali ini aneh mau jangan terlalu panjang lah ya. Tadi penjelasan aneh itu udah terlalu panjang, jadi aneh pengen showcase-nya yang santai-santai aja, nggak sebanyak biasanya. Nanti mungkin ketika aneh pakai iseng-iseng pakai kombinasi tim-tim, baru aneh untuk battle-nya agak panjang ya bro ya. Nanti untuk showcase berikutnya juga kayaknya aneh bakal untuk battle-nya nggak sepanjang sebelumnya, cuma aneh lebih fokus ke penjelasan karakternya aja supaya kalian ini yang bingung pasif-pasifnya manfaatinnya gimana, bisa 1-2 poin bisa kalian ambil buat pembelajaran ya bro ya. Oke, kalau dari aneh udah ya, cukup sekian ya bro ya untuk showcase-nya. Menurut aneh gimana? Unit ini enak sih, cuma memang untuk keunikannya sendiri buat aneh pribadi itu kurang terasa ya, selain bahwa dia itu tag-nya itu dengan 2 warna berbeda, bukan cuma 1 warna. Terus dibalik elemen faktornya, ini menurut aneh itu keunikan yang paling berasa buat aneh itu untuk Rising Rush sendiri. Mungkin karena battle-nya aneh sedikit ya bro ya, nggak sebanyak biasanya, baru kerasa 1 kali ya. Untuk LL-nya juga gampang sebenarnya bro. Saran aneh sih, kalau kalian pengen nge-LL, jika memungkinkan ya pakai Frieza ya, karena tadi critical rate-nya itu naik, terus juga ada tambahan damage blue card-nya itu juga naik lumayan gede. Tapi ya nanti jangan dipaksakan, ikutin gameplay kalian aja sama kondisional aja ya bro ya, karena LF itu sebenarnya cuma scene tambahan aja yang menurut aneh sangat-sangat keren. Untuk LF-nya ya bro ya, untuk LF-nya itu keren banget bro. Apalagi ketika Goku itu ancang-ancang tadi buat ngelempar Frieza ya, kayak servis, kayak nerima bola ketika volley itu keren banget sih, posenya keren. Terus juga
ya keren lah intinya ya. Posenya keren, terus juga rambutnya juga kena anginnya itu keren. Cuma ketika ledakannya itu ledakan terakhirnya itu menurut Ane kurang, dia cuma kayak nyembur doang ya. Kalau di anime sama di Dokkan itu kalau nggak salah dia tuh bentuk kayak burung, kayak sayap, kayak belakangnya si Zamasu, fusion Zamasu sama Rose itu hampir sama, kayak ada sosok sayapnya gitulah bre, kayak burung lah ya. Oke bre, paling itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen momen yang paling kalian suka tuh di menit berapa, detik berapa, di komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe juga ya buat mendukung Ane sebagai salah satu konten kreator Dragon Ball Legend yang baru ya, supaya makin rame, komunitas kita juga makin rame, terus makin banyak juga yang nonton. Hehehe. Ya bre, sekali lagi terima kasih. Akhir kata, jauh.